Selamat datang di Our Voice on Air, program radio yang membahas tentang keberagaman seksualitas dan eksistensi diri. Kali ini Our Voice akan membahas artikel yang berjudul Saatnya Bicara Kebebasan yang ditulis oleh Hartoyo. Kami ingin menegaskan bahwa aksi kita menuntut pemerintah untuk menjamin kebebasan warga negara supaya bisa beribadah dengan tenang dan aman. Pada tanggal 16 September lalu, di tengah dinginnya malam wilayah Bundaran HI Jakarta Pusat, pemimpin aksi damai 1000 Lilin beberapa kali meneriakkan yel "Hidup kebebasan, hidup kebebasan". Peserta aksi kemudian mengikuti dengan teriakan bersama mendukung pernyataan pemimpin aksi tersebut. Ajakan ini sebagai simbol ungkapan diri bahwa kebebasan adalah hak mendasar manusia. Kebebasan sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia. Sehingga, pemerintah harus menjamin dan melindungi kebebasan setiap warga negara itu. Salah satunya adalah kebebasan untuk beribadah dan berkeyakinan. Aksi ini dilakukan oleh FSKB, atau Forum Solidaritas Kebebasan Beragama, sebagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudari kita umat HKBP di Ciketing, sekaligus untuk kelompok agama lain yang selama ini mengalami persoalan hak dan kebebasan beragamanya, seperti agama lokal dan Ahmadiyah. Kita tahu bahwa umat HKBP dilarang beribadah. Bahkan pendeta dan petua gereja mendapat pemukulan dan penusukan dari orang yang tidak dikenal pada hari Minggu 12 September 2010. Aksi yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang itu juga diikuti oleh kelompok LGB, lesbian, gay, dan biseksual. Salah satunya adalah Reza dan Ino, seorang gay dan lesbian muda yang ikut hadir karena prihatin atas kejadian yang menimpa negara kita. Saya sih terpanggil ya, rasa kemanusiaan saya terpanggil karena sangat prihatin atas kediaman. Setiap pemerintah diem banget gitu ya, dan kejadian-kejadian yang kayaknya sangat memprihatinkan, terutama masalah kebebasan HAM di Indonesia ini gitu. Di Indonesia itu kan negara Pancasila, banyak sekali keanekaragaman, banyak sekali agama, suku, budaya, dan banyak sekali juga orientasi di negara kita. Sebenarnya HKBP ini kan hal yang berulang-ulang gitu, sebelum-sebelumnya pernah terjadi gitu kan. Nggak hanya HKBP tapi juga Ahmadiyah dan lain-lain. Kayaknya pemerintah kurang bisa menjamin kebebasan hak asasi manusia warganya gitu. Memang, ketika bicara soal hak kebebasan beragama, sepertinya ada banyak orang yang tiba-tiba sangat pluralis, meneriakkan dengan lantang bahwa kebebasan adalah hak mendasar manusia, seperti yang diungkapkan oleh pemimpin orasi pada malam itu. Tapi, mengapa perjuangan berhenti ketika harus bicara kebebasan bagi kelompok homoseksual dan waria? Sepertinya agama sudah kehilangan kata-kata atau membisu ketika harus berhadapan pada isu hak-hak homoseksual dalam tafsiran agama. Namun, bagaimanakah pendapat Reza dan Ino dalam memandang tafsir agama? Agama itu kan urusan individu masing-masing ya, dan LGBT, gay, dan lain sebagainya itu kan seksualitas aja menurut saya gitu. Nggak ada hubungan sama agama. Agama itu membimbing kita untuk bermanusia yang baik sesama manusia, bersosialisasi yang baik dengan sesama manusia gitu. Sedangkan terpisah lah dengan orientasi seksual saya rasa. Iya, memang banyak sekali orang yang kalau ngomongin konteks agama itu memang luas banget ya, apalagi kalau udah orientasinya itu udah homoseksual. Tapi kembali lagi bahwa kita sebagai seorang homoseksual mempunyai keyakinan sendiri. Urusan dosa atau tidak itu urusan antara aku dan Tuhan. Orang lain tidak berhak untuk mengejudge kita bersalah atau tidak. Saya kembali menanyakan pendapat mereka. Apakah yang seharusnya dilakukan agama terhadap kaum homoseksual? Mestinya agama bersikap bijak ya dalam memandang hal ini gitu. Nggak bisa ditentang atau dilaknat gitu misalkan. Menurut saya itu sangat nggak logis karena Tuhan pun saya rasa menciptakan manusia itu udah bermacam-macam gitu, dan agama harus menampung pesan itu dari Tuhan sebenarnya. Pandanganku sendiri untuk kebebasan berkeyakinan adalah kita kan sama-sama orang yang menuntut kesetaraan, dan saya sebagai seorang lesbian juga berkeyakinan bahwa kita ada di tengah-tengah masyarakat sini, dan kita juga ada di tengah-tengah orang yang menuntut kesetaraan. Kita menginginkan untuk adanya hak dari pemerintah dan para pihak-pihak yang berwenang dan terkait. Sangat luas sekali pandangannya. Tidak banyak tokoh-tokoh agama yang mau memperjuangkan itu. Walau tokoh agama yang sangat berkaliber, hatam berbicarakan tentang pluralis dan multikulturalisme. Tapi ketika dihadapkan pada isu homoseksual, mereka memilih untuk bungkam. Memang harus diakui, sekarang sudah mulai ada beberapa tokoh yang menyuarakan hak homoseksual, seperti Profesor Siti Musda Mulia, Iones Rahmat, serta beberapa generasi muda NU lainnya. Sepertinya kelompok homoseksual dibiarkan dalam kebingungan atas tafsir-tafsir homofobia atau tafsir yang membenci kelompok homoseksual.
Kebanyakan tokoh agama berpendapat umumnya kalau tidak mengklaim bahwa homoseksual sebuah dosa besar, itu seperti kelompok konservatif, atau menyatakan bahwa orientasi seksual seperti tidak bersinggungan terhadap agama. Silakan Anda homoseksual, tapi jangan kait-kaitkan homoseksual dengan tafsiran agama yang humanis. Apalagi mencari pembenaran teks-teks Alkitab. Seperti itulah yang banyak diungkapkan oleh tokoh-tokoh agama selama ini. Sepertinya sudah tidak ada harapan untuk membongkar kembali wacana tafsir yang humanis bagi kelompok-kelompok homoseksual atau waria. Padahal umumnya kelompok homoseksual di Indonesia hidup dan menyatu dengan agamanya. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, agama dan orientasi seksual. Kelompok homoseksual menjalankan ritual-ritual sama dengan umat lainnya, kelompok heteroseksual. Di akhir sesi interview, Ino dan Syahreza mengungkapkan harapannya akan kebebasan beragama. Ya, semoga pemerintah dan pihak yang terkait dan berwenang memikirkan dan memberikan kesetaraan, mendengarkan tuntutan kita, dan berusaha untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah yang melaksanakan kewajiban di negara yang hukum ini. Harapannya akan ada solusi yang baik gitu ya dari pemerintah, kita didengarkan masalah kita, dan akan ada penyelesaiannya yang positif ke depannya, dan kebebasan HAM terjamin ke depannya gitu. Pembahasan ini bukan untuk menuntut atau meminta restu dari kelompok agama untuk hak-hak homoseksual. Ini untuk mengajak kita berefleksi bagi setiap orang yang mengaku dirinya pluralis dan humanis. Ketika kita berbicara soal kebebasan dalam tafsir agama, maka disitulah adalah kebebasan memilih atau menentukan orientasi seksual dan identitas gender yang masih belum tersentuh. Demikian Our Voice on Air kali ini. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa membuka website kami di ourvoice.org.id. Diulangi, ourvoice.org.id. Atau join ke Facebook kita di ourvoicelgbt@gmail.com. Sekali lagi, ourvoicelgbt@gmail.com. Dan Anda bisa berinteraksi di forum kita dengan mengakses forum.ourvoice.org.id. Untuk kritik dan saran, Anda bisa mengirim email ke ourvoice@ourvoice.org.id. Diulangi, ourvoice@ourvoice.org.id. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Jangan lupa untuk selalu menghargai keberagaman seksualitas.